pentingnya pajak. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari pajak, siapa saja yang wajib membayar pajak, jenis-jenis pajak di Indonesia, dan yang terakhir, apa manfaat pajak dari pajak yang kita bayar. Nah, yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, yang kedua, siapa sih yang wajib membayar pajak? Sebenarnya menurut UU, semua rakyat Indonesia ini terikat oleh pajak, tetapi ada persyaratan subjektif dan objektif yang harus dipenuhi tergantung dari jenis pajak tersebut. Nah, secara subjektif ini adalah persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang Penghasilan. Siapa saja yang termasuk subjek pajak? Nah, subjek pajak menurut Undang-Undang Penghasilan itu ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan juga bentuk usaha tetap. Sedangkan persyaratan objektif adalah subjek pajak yang sudah menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, pertanyaannya, apakah anak sekolah itu wajib membayar pajak? Mudahnya begini, karena anak sekolah ini dianggap belum memiliki penghasilan, sehingga anak sekolah ini belum memenuhi persyaratan objektif, sehingga anak sekolah belum wajib membayar pajak. Lalu selanjutnya, jenis-jenis pajak di Indonesia. Jenis-jenis pajak di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, yaitu DJP. Nah, pajak pusat ini terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, biaya materai, dan PBB P3. Nah, apa sih yang dimaksud dengan barang mewah? Barang mewah itu adalah barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh golongan tertentu. Biasanya dikonsumsi untuk menunjukkan status dan biasanya juga dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi. Lalu berikutnya ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, bisa di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Lalu apa aja sih yang termasuk di pajak daerah itu? Jadi pajak daerah ada pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan lain-lain. Nah, yang paling dekat dengan kita adalah pajak restoran. Misal, katakanlah kita nongkrong nih ke kafe, lalu kita beli kopi. Lalu dari harga kopi tersebut akan dikenakan tambahan sebesar 10%. Nah, 10% tersebut adalah pajak restoran. Apa sih manfaat dari kita membayar pajak? Jadi pajak ini adalah sumber utama pendapatan dari APBN negara kita. Pada tahun 2020 sebesar 83,5% atau sekitar 1,8 triliun APBN berasal dari pajak. Nah, uang dari pajak ini akan digunakan untuk pembiayaan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, penyediaan fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Selain itu juga digunakan untuk pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, lalu kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Lalu kenapa kita sebagai generasi muda tuh harus tahu pentingnya pajak? Karena tidak jarang masih banyak orang yang mempunyai stereotip negatif tentang pajak. Padahal kalau kita tahu pajak itu sebenarnya mempunyai banyak manfaat dan sangat penting untuk kita. Nah, dikabarkan pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Jadi bonus demografi adalah ketika jumlah usia penduduk yang produktif, yaitu berusia 15 tahun sampai 64 tahun, lebih banyak daripada usia yang non-produktif. Hal ini bisa menjadikan kesempatan dan sekaligus ancaman bagi Indonesia jika tidak dimanfaatkan dengan baik-baik. Nah, disinilah pajak berperan sangat penting, yaitu untuk persiapan infrastruktur dan penyediaan
fasilitas umum yang terbaik. Bisa dilihat pada gambar berikut merupakan grafik kenaikan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, penerimaan pajak sebesar 1,2 triliun, lalu terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar 1,8 triliun. Nah, kenaikan penerimaan pajak ini tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak, dan juga kemudahan literasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan juga kemudahan dalam pembayaran pajak, sehingga menyebabkan naiknya penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Oleh karena itu sangat penting untuk kita para generasi muda untuk tahu dan memahami bagaimana pentingnya peran pajak dalam kesejahteraan bangsa. Nah, perlu diingat, pajak itu tidak memberatkan kita, tetapi membantu kita dalam berkontribusi dalam pembangunan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sekarang banyak teman jadi mama muda. Papa